Selamat datang di kanal kami. Sejak lama, Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, tak pernah lepas dari terpaan isu dan serangan. Terbaru dan paling panas, polemik seputar ijazah kuliah yang dituding palsu oleh pihak oposisi. Tapi jangan salah, menghadapi gempuran ini, ada tembok kokoh yang berdiri tegak, pasukan relawan pembela Jokowi. Mereka bukan sekadar fans. Mereka adalah jaringan militan yang siap pasang badan. Hari ini, kita akan bedah 3 nama besar yang jadi garda terdepan Projo, Barisan Geng Solo, dan pasukan Termul. Bagaimana strategi mereka menghadapi Roy Suryo Siagiangetol menguak polemik ini? Tonton sampai habis. Konflik ini memanas ketika ahli telematika, Roy Suryo dan kelompoknya, secara vokal mempertanyakan keaslian ijazah S1 Presiden Jokowi dari Universitas Gadjah Mada UGM. Mereka membawa isu ini ke ruang publik, media sosial, hingga jalur hukum. Tujuannya jelas, menggugat kredibilitas seorang mantan presiden. Namun, tudingan ini langsung mendapat perlawanan sengit. Para relawan melihat ini bukan lagi kritik, tapi upaya pencemaran nama baik dan kriminalisasi terhadap kepala negara. Disinilah panggung perlawanan dimulai. Di barisan paling depan, ada Projo organisasi relawan Pro-Jokowi. Projo bukan kelompok ecek-ecek. Mereka adalah organisasi besar dengan struktur yang kuat, dipimpin tokoh berpengalaman. Ketika isu ijazah mencapai puncaknya, langkah Projo sangat terstruktur. Mereka menjadi yang pertama memberikan pernyataan tegas. Dan bahkan lewat pertemuan di Solo, Wakil Ketua Umum Freddy Alex Damani secara terbuka mengklaim, Presiden Jokowi memperlihatkan ijazah asli kepada relawan. Ini adalah manuver politik yang langsung memukul balik narasi keraguan. Projo memilih jalur konfrontasi head-head, menuntut Roy Suryo Sias diproses hukum, dan terus mendesak aparat untuk bertindak cepat atas laporan pencemaran nama baik. Selanjutnya, ada kelompok yang narasi kehadirannya sering disebut sebagai Barisan Geng Solo. Istilah ini mungkin muncul sebagai sindiran. Namun bagi mereka, ini adalah representasi dari dukungan akar rumput yang militan dari kampung halaman presiden. Dan yang tak kalah penting, ada pasukan TRMUL, singkatan dari Termulia atau nama lain yang mewakili. Kelompok relawan yang aktif di media, sosial dan jalur hukum. Sering disebut juga pasukan bawah tanah atau Pasbaratet. Inilah wajah pertarungan politik di Indonesia. Di satu sisi, ada kelompok yang terus menuntut kejelasan dan membongkar kejanggalan. Di sisi lain, ada barisan relawan militan Projo, Geng Solo, dan Termul yang siap menggunakan segala cara mulai dari pernyataan pers, desakan hukum, hingga aksi akar rumput untuk melindungi presiden mereka. Pertanyaannya, siapa yang akan memenangkan pertarungan narasi ini? Akankah desakan relawan membuat Roy Suryo Sias terjerat hukum? Atau justru polemik ini akan terus bergulir dan menjadi bumerang bagi semua pihak? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah langkah para relawan ini adalah bentuk kesetiaan yang diperlukan? Atau justru upaya intervensi terhadap proses hukum? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk analisis politik mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.